Perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Rizky Alexandrina dengan NIM 042111233008. Nama saya Fikri Diatullah dengan NIM 15211151303029. Nama saya Hanifah Puin dengan NIM 0221113318. Nama saya Tiara Maharani dengan NIM 072111233036. Saya Indah Maya Wulandari dengan NIM 142111233134. Saya Miftah Prasika Salma NIM 142111334041. saya Ilham Ramadan Sanusi dengan NIM 042111433239. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan proyek Pancasila yang telah kelompok kami lakukan. Kelompok 5B telah melakukan proyek dengan tema pemantapan karakter bangsa Indonesia yang lebih adil dan beradab di era post-normal dan revolusi industri 4.0 dengan topik Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang kemudian kelompok kami setuju untuk mengambil judul Peduli Lindungi sebagai aksi lanjut dalam penanganan COVID-19 dan kampanye melalui platform Instagram. Sesuai topik kami, Pancasila merupakan ideologi yang tidak kaku dan tertutup. Pancasila mampu menyesuaikan perubahan yang terjadi di masyarakat, khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia terhadap perubahan ini yaitu bagaimana masyarakat Indonesia tidak sampai kehilangan jati dirinya dan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi perubahan iptek tersebut. Nilai Pancasila yang kami tonjolkan pada proyek ini bukan sila kelima atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami dengan judul Peduli Lindungi sebagai aksi lanjut dalam penanganan COVID dan campaign melalui platform Instagram disesuaikan dengan topik kami yaitu Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dan teknologi. Dilatar belakangi oleh kekeliruan dalam penyampaian informasi bisa menimbulkan ketidakpastian dan dapat memperburuk situasi. Selain informasi mengenai potensi bencana COVID-19 yang melanda dunia, khususnya Indonesia, aplikasi Peduli Lindungi diciptakan oleh pemerintah sebagai salah satu bentuk mitigasi bencana yang sedang ada di tanah air saat ini. Kami mengambil pokok bahasan mengenai Peduli Lindungi karena ini sangat berkaitan erat dengan kemajuan teknologi yang ada di Indonesia. Proyek kami dilaksanakan secara online melalui platform Instagram dan Zoom. Ada 4 agenda besar yang kami lakukan dengan 3 subtema. Subtema yang pertama, kami ambil apa itu COVID-19. Dalam tema ini, kelompok kami menjelaskan secara singkat dan to the point tentang apa itu COVID-19, bagaimana dampak COVID-19 di Indonesia, dan bagaimana perkembangan COVID di Indonesia. Pada tema besar ini, kami membagikan postingan berisi penjelasan tema dan menyertakan games berupa Disordered yang bertema apa itu COVID-19. Games ini kemudian dilakukan tidak hanya oleh anggota kelompok kami, tetapi juga oleh masyarakat secara umum. Subtema untuk kampanye online di hari kedua yang kami ambil adalah tentang teknologi. Di sini, selain membahas apa itu teknologi, kami juga membahas manfaat teknologi dengan kehidupan sehari-hari serta perkembangan teknologi di era sekarang, yaitu di era industri 4.0. Lalu, kami juga melakukan Instastory Challenge yang bertema teknologi. Di sini, para followers didorong untuk mengisi tentang aplikasi yang mereka gunakan selama PPKM dan masa karantina. Lalu, pada hari ketiga, kami membahas mengenai masalah satu teknologi berkembang pesat di Indonesia, yaitu ini merupakan poin proyek penting kami karena berkaitan langsung dengan pokok bahasan kelompok 5 mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Di sini kami membahas mengenai aplikasi Peduli Lindungi dan mengapa Peduli Lindungi sangat dibutuhkan di situasi dan kondisi saat ini. Kegiatan akhir dari PBL Pancasila yang kami lakukan adalah forum group discussion. Pada kesempatan ini kami mengundang teman-teman dari berbagai prodi Universitas Erlangga untuk dapat bergabung dengan kami dan memberikan feedback terhadap konten yang sudah kami upload di akun Instagram @teknoedu
Lalu diadakan sesi berbagi pendapat dengan teman-teman yang telah kami undang. Tantangan yang kami dapatkan selama kami mengerjakan proyek ini ialah terbatasnya waktu dan cara kami dalam menarik perhatian masyarakat umum di sosial media. Akan tetapi kami berhasil melewati tantangan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan like yang ada di postingan Instagram kami yang sudah mencapai lebih dari 50 like pada setiap postnya. Karakter Pancasila yang kelompok kami tekankan dalam pelaksanaan proyek ini yaitu sesuai sila 3, di mana kami memberi ruang bagi mereka untuk berpendapat tanpa ada paksaan tentang teknologi, peduli lindungi, dan apa yang hendak diperbaiki oleh pemerintah dalam melakukan penerapan teknologi. Selain itu, pada pelaksanaan proyek ini kami menekankan pada kejujuran dan kebenaran dalam pemberian informasi. Hal ini sesuai dengan latar belakang dari proyek kami, yaitu menghindari adanya kesalahan informasi yang diberi kepada masyarakat secara umum. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu kelompok kami melakukan proyek yang didasari topik Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Nah, dalam proyek ini kami melakukannya secara online melalui salah satu platform sosial media yang bernama Instagram, dan diakhiri dengan kegiatan forum group discussion yang dihadiri oleh mahasiswa dari berbagai prodi sebanyak 10 orang. Nah, pada proyek ini kami menekankan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu ruang tanpa paksaan untuk memberikan pendapat kepada para mahasiswa dan mengembangkan sikap ideologi Pancasila, yaitu pemberian informasi secara benar dan jujur. Sekian presentasi dan proyek dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat malam dan selamat datang dalam forum group discussion oleh kelompok 5B Pancasila dengan tema Peduli Lindungi dan Pandemi COVID-19. Sebelum memulai acara pada malam hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Alexandrina dari Prodi Manajemen yang akan memimpin diskusi pada malam hari ini. Memasuki rangkaian acara pada malam hari ini, izinkan saya untuk membacakan susunan acara. Yang pertama, diawali dengan pembukaan dan pembacaan doa. Yang kedua, penyampaian materi secara singkat oleh kelompok 5B. Yang ketiga, sesi tanggapan dan pemahaman materi. Dan yang keempat, penutup. Sebelum kita memasuki agenda selanjutnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar rangkaian acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kita semua mendapatkan manfaat dari diadakannya acara ini. Doakan saya pimpin dan dapat dilaksanakan sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Tidak ada kata cukup dalam berdoa. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu penyampaian materi secara singkat dari perwakilan kelompok 5B. Kepada perwakilan kelompok 5B dipersilahkan. Terima kasih atas pemaparan materi oleh kelompok 5B. Selanjutnya akan ada sesi tanggapan dan pemahaman materi. Pada sesi kali ini, kami akan meminta pendapat dari para mahasiswa Universitas Airlangga yang sudah terkumpul pada Zoom malam hari ini. Diawali dengan pertanyaan pertama, yaitu menurut kalian, apa itu teknologi? Mungkin bisa dijawab oleh Mbak Miftah Prastika Salma dari Prodi Aquakultur. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Dari saya, menurut saya teknologi itu suatu jenis atau sistem
suatu jenis alat atau sistem yang digunakan seseorang untuk mempermudah kehidupan manusia. Jadi di situ teknologi digunakan untuk kenyamanan manusia dalam beraktivitas sehari-hari. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Memasuki pertanyaan kedua, yaitu dari mana kalian mengetahui Peduli Lindungi dan menurut kalian Peduli Lindungi itu bermanfaat atau kurang bermanfaat? Mungkin bisa dijawab oleh Mbak Hanifah Queen dari Fakultas Kedokteran Gigi. Baik, saya izin menjawab. Jadi saya mengetahui aplikasi Peduli Lindungi itu dari media sosial, terutama dari Twitter. Dan menurut saya Peduli Lindungi itu sangat bermanfaat karena zaman sekarang saat ini itu tuh kalau misalnya kita akan bepergian pasti membutuhkan Peduli Lindungi itu. Sekian. Terima kasih atas tanggapannya. Mungkin bisa dilanjutkan tanggapannya untuk Mbak Zani Novianti dari Prodi Aquaculture. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya mengetahui mengenai Peduli Lindungi tersebut dari orang-orang di sekitar dan juga dari media sosial seperti platform Instagram, Twitter, Facebook, dan lainnya. Dan juga semenjak sudah diberlakukan kewajiban untuk pelaksanaan vaksin 1 maupun vaksin kedua, itu misalnya kita ingin pergi ke terminal, stasiun, ataupun ke tempat perbelanjaan seperti swalayan dan lain-lainnya, memang sudah diwajibkan untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, sehingga bisa mengetahui apakah orang tersebut sudah vaksin atau belum, dan bisa menjamin keamanan semua pihak. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya. Memasuki pertanyaan ketiga, yaitu menurut kalian, apakah di Indonesia sendiri itu sudah memanfaatkan teknologi dengan baik atau tidak? Apabila tidak, tolong dijelaskan alasannya. Mungkin bisa dijawab oleh Mas Ilham Ramadan dari Prodi Ekonomi Islam. Menurut saya pribadi, apakah Indonesia sudah memanfaatkan teknologi dengan benar, dengan baik? Menurut saya sudah, karena dengan itu tadi aplikasi Peduli Lindungi, semua aktivitas masyarakat bisa di-tracking melalui aplikasi Peduli Lindungi. Misalnya kita juga mau berpergian keluar, misalnya ke mall harus nunjukin scan QR buat masuk. Jadi menurut saya itu udah cukup memanfaatkan teknologi yang ada dengan baik gitu. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Mungkin bisa dilanjut oleh Mbak Savana Indah dari Prodi Sastra Indonesia. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, dan sebelumnya mohon maaf aku off cam karena jaringan di rumahku agak error. Jadi menurutku teknologi yang dimanfaatkan oleh Indonesia menurutku tuh udah lumayan benar. Soalnya kan ngomong kayak di zaman sekarang kan emang teknologi lagi kejar-kejarnya kan, apalagi sekarang kan kita habis kena masalah kayak COVID dan lain sebagainya, dan kayaknya orang-orang tuh juga mulai tahu kabar perkembangan COVID kan pasti dari internet melalui teknologi, dan memanfaatkan aplikasi Peduli Lindungi ini menurut saya juga bagus sih, karena jadi kayak mungkin buat para mahasiswa-mahasiswa atau para pemuda yang ahli di bidang teknologi bisa mengembangkan bakat mereka dalam mengembangkan sebuah aplikasi ya, dengan cara contohnya dengan Peduli Lindungi seperti itu. Baik, terima kasih atas pendapatnya, dan menuju ke pertanyaan terakhir, yaitu menurut kalian sendiri sampai saat ini apa sih kekurangan dari aplikasi Peduli Lindungi? Mungkin bisa dijawab oleh Mbak Vievania Eunika dari Prodi Manajemen. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kekurangan Peduli Lindungi berdasarkan pengalaman yang sudah saya
rasakan selama ini, selama saya memakai, saya punya 3 keluhan. Yang pertama, banyak pembaruan yang mengharuskan kita untuk update aplikasi secara berkala. Terus juga banyak pembaruan yang tidak diberikan notifikasi, dalam arti kita harus ngecek secara berkala. Ketika kita nggak update aplikasi Peduli Lindungi tersebut, kita tidak bisa masuk ke aplikasinya, di mana itu menjadi sebuah kekurangan dan menjadi hambatan sih, karena kemana-mana kan sekarang kita perlu Peduli Lindungi ya, itu menjadi salah satu hal yang paling krusial sekarang. Terus untuk yang kedua, untuk teknologi secara spesifiknya, lalu permasalahannya seperti apa, saya tidak mengetahui, tapi beberapa kali ketika saya mau check-in di mall, itu aplikasinya terkendala, dalam arti saya tidak bisa nge-scan QR code dengan tulisan can get RAR from system untuk check-in. Dan yang ketiga, menurut saya, ini berdasarkan pengalaman saya ketika kemarin saya melakukan penerbangan ke Surabaya, penggunaan e-hack dalam aplikasi Peduli Lindungi itu masih kurang ramah. Dalam arti tidak semua orang kan paham akan teknologi, tidak semua orang bisa cepat beradaptasi. Ketika saya mengisi e-hack tersebut, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang susah diklik, terus juga instruksinya masih kurang lengkap, sehingga saya merasa agak kebingungan ketika mengisi e-hack tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Mungkin bisa dilanjut dengan tanggapan Mbak Inemei dari Prodi THP. Baik, terima kasih. Menurut saya, kekurangan dari Peduli Lindungi yang saya rasakan saat ini adalah mungkin ada kabar-kabar ya itu data pribadi kita bocor gitu. Mungkin pemerintah bisa menanggulanginya dengan meningkatkan keamanan data yang ada di Peduli Lindungi, dan selain itu aplikasinya mungkin agak ribet ya tampilannya itu. Jadi untuk orang-orang yang mungkin sudah tua agak sedikit kebingungan begitu untuk mengaplikasikannya. Mungkin menurut saya itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dapat kita ambil kesimpulan pada sesi malam hari ini bahwa pemerintah Indonesia sudah bisa memanfaatkan teknologi dengan baik, terutama dalam menghadapi situasi pandemi seperti pada saat ini. Akan tetapi, masih banyak kekurangan dari aplikasi Peduli Lindungi yang disediakan oleh pemerintah untuk membantu penanggulangan pandemi COVID-19. Dengan adanya sesi forum group discussion pada malam hari ini, diharapkan kita bisa menyalurkan saran-saran serta keluhan yang sudah dijabarkan tadi oleh teman-teman, yang nantinya dapat membantu pemerintah untuk lebih baik lagi dalam menerapkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian sesi forum group discussion pada malam hari ini. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.